Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Prof. Alto, yang saya hormati Prof. Ii, dan juga yang saya hormati materi kita pada siang hari ini, Mbak Aisyah Putri, dan tak lupa juga kepada Pak Hamdani yang selalu bersamai. Alhamdulillah, kita sudah bisa bermuajahah pada siang hari ini, meskipun dalam acara online, untuk mendengarkan dan menyimak bersama terkait tema materi kita hari ini. Sebelum itu, saya senang sekali bisa menjadi moderator pada tema acara ini dengan pembahasan mengenai the ideology of tolerance among Nahdlatul Ulama, yang mana ini sangat menarik tentunya. Kenapa? Karena yang pertama, kita tahu bahwasanya Indonesia termasuk dalam negara dengan populasi Islam terbesar di dunia. Nomor dua setelah Pakistan, terakhir seingat saya. Yang kedua, NU merupakan organisasi dengan pengikut terbesar di Indonesia, tentunya bersama dengan Muhammadiyah. Nah, di sini kita akan belajar bareng terkait bagaimana sih kondisi dinamika yang ada gitu, terkait hubungan antara toleransi dan keberagaman dalam Indonesia, khususnya dari teman-teman Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nah, tentunya banyak perkembangan dalam berbagai konteks, baik itu sosial maupun politik, yang mana itu kita tahu dari beberapa tokoh-tokoh NU sendiri terkait implementasinya bagaimana, kemudian bagaimana NU merespon isu-isu kontemporer, dan juga bagaimana polarisasi yang ada. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita dengarkan pemaparan dari pemateri kita, Ibu Aisyah Putri Budiatri MA, yang mana sekarang beliau merupakan seorang peneliti di Pusat Riset Politik dan Badan Inovasi Nasional di BRIN, dan juga sekarang beliau sedang menempuh studi doktoral di Kyoto University, Jepang. Nah, ini menarik nih. Langsung saja, biar nggak terlalu membuang-buang waktu, saya persilahkan kepada Ibu Aisyah Putri. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Prof. Ato, Prof. Ii, Pak Dani, dan teman-teman semua. Saya di sini mungkin mau share sedikit saja tentang em, apa yang sebenarnya saya baru lakukan risetnya gitu ya. Kemudian juga baru saya tuliskan dalam sebuah jurnal artikel. Saya izin share dulu PowerPoint-nya. Sudah terlihat ya? Ya, terima kasih. Baik, di sini saya mau membahas sih, mendiskusikan tentang apa yang saya sebut sebagai dynamic tolerance. Kemudian dynamic tolerance ini saya melihat dengan kasus Nahdlatul Ulama sebagai organisasi dan juga melihat konteks Nahdliinnya gitu. Jadi saya memisahkan, tidak membuat tidak melihatnya sebagai satu entitas yang em, satu. Ya meskipun satu, tapi dalam konteks ini saya mencoba melihatnya secara terpilah gitu. Karena menurut saya dalam konteks ini itu yang menjadi elemen mengapa kemudian toleransi di NU sangat dinamis gitu. Nah, kemudian sebagai awalnya saya ingin membahas bahwa pembahasan tentang toleransi di sini saya memaknainya sebagai willingness to accept differing views or groups without necessarily agreeing with them. Jadi artinya menerima keberadaan pandangan yang berbeda dari kelompok yang berbeda entitasnya, meskipun tidak harus selalu kemudian accepting, ya, agreeing gitu. Jadi accept but not agreeing. Jadi saya misalnya mentoleransi teman-teman non-Muslim, tapi belum tentu berarti saya kemudian menerima atau em, bukan benar ya, menyetujui apa gagasan-gagasan misal kayak gitu. Jadi tolerance dalam konteks itu yang saya maknai. Nah, kemudian kalau kita ngelihat kajian-kajian tentang toleransi, banyak diantaranya yang sebenarnya fokus pada melihat apakah sebuah komunitas, apakah sebuah organisasi itu foster atau menguatkan tolerance atau dia em, melemahkan toleransi gitu ya. Dalam konteks intoleran menjadi intoleran. Nah, jadi banyak studi melihat itu.
tetapi tidak mengeksplor lebih jauh tentang kompleksitas praktik toleransi itu sendiri gitu. Jadi dinamikanya apa sih gitu? Apakah memang semua organisasi kemudian pasti toleran dan tidak intoleran, atau pasti intoleran dan tidak toleran gitu? Jadi apakah pasti posisinya berada di antara pilihan yang binari? Nah, kalau kita kemudian melihat NU, NU stands out among Islamic organizations for promoting tolerance gitu. Kita semua tahu bahwa banyak studi, banyak kajian, terutama yang membahas NU di periode 90-an dan di awal 2000-an itu membahas bagaimana kemudian NU menjadi organisasi yang sangat toleran, penting untuk menjadi fondasi toleransi di Indonesia gitu ya, terutama. Nah, tapi yang menarik kemudian pasca 2016 gitu muncul beberapa kajian. Di periode 10 tahun terakhir muncul kajian-kajian yang kemudian menunjukkan bahwa ada juga nilai-nilai intoleransi di dalam NU gitu. Kalau kita lihat misalnya Mencik di studi 2016-nya, disertasi di 2016 yang dilakukan oleh Mencik, Mencik memang menyatakan bahwa NU adalah organisasi yang paling toleran gitu dibandingkan dengan dua organisasi lain yang dikaji oleh Mencik saat itu, Muhammadiyah dan Persis. Tapi Mencik juga menegaskan bahwa ada juga aksi-aksi intoleransi yang dilakukan oleh NU gitu. Dan kalau kita ingat juga yang kemudian menarik perhatian publik sangat besar waktu itu adalah tulisan dari Markus Mitzner dan Mas Burhan ya gitu yang melihat toleransi di kalangan followersnya NU gitu yang kemudian salah satu poinnya adalah tingkat toleransinya ternyata sama saja gitu ya ada pandangan intoleransi yang juga tinggi gitu di antara kalangan followersnya NU. Nah, jadi kemudian dengan situasi ini muncul pertanyaan gitu yang membuat kita menggelitik gitu ya. Jadi sebenarnya NU apakah toleran atau tidak? Is NU tolerant or not? Ketika kemudian me- melihat pertanyaan ini gitu ya, saya kemudian ingin membahas toleransi bukan sebagai sesuatu yang terjebak antara pilihan toleran atau tidak toleran. Jadi saya tidak melihat toleransi sebagai zero sum game antara pilihan yang binari tadi gitu. Tapi saya lebih melihat toleransi itu sebagai sebuah proses, sebagai sebuah hal yang dinamis gitu. Um, dan karena itulah kemudian saya mengajukan pandangan di tulisan ini bahwa pilihan-pilihan yang binari antara toleransi atau toleran atau intoleran itu memberikan kesimpulan yang nggak tidak lengkap gitu ya. Apalagi ketika melihat em, entitas yang sangat kompleks seperti NU gitu. Em, Baik itu dari aspek NU sebagai organisasi maupun NU followersnya gitu ya, atau Nahdliyin ya. Kemudian menurut saya sulit untuk mengkategorikan hanya NU itu toleran, NU itu tidak toleran. Menurut saya itu menjebak kita pada hal yang tidak tidak komprehensif gitu ya. Maaf, teman-teman, mohon maaf saya lagi agak tidak enak badan, jadi mungkin suka kepotong-potong batuk sedikit atau bersin. Kemudian ini ya, argumen yang paling penting menurut saya dalam konteks melihat toleransi di dalam NU adalah hasil risetnya Menchik gitu ya, yang meng-highlight tentang dynamic nature-nya. Jadi sebenarnya memang sudah ada pembahasan yang sangat penting, menarik, dan menurut saya tidak lagi um, secara ansih terjebak antara toleran atau intoleran gitu. Walaupun memang dalam konteks yang dibahas Mencek memang menjelaskan NU adalah organisasi paling toleran gitu ya. Tapi dynamic nature-nya sudah dibahas oleh Mencek gitu ya. Misalnya toleransinya bukan toleransi dalam perspektif liberal kayak gitu. Kemudian beberapa kriteria toleransi juga sudah disampaikan oleh Mencek gitu. Nah, tapi seperti juga em, disampaikan oleh Behler misalnya dan Kikoe Hamayotsu, em,
bahwa tidak cukup lengkap gitu untuk melihat katalisnya apa sih untuk katalis perubahan toleransinya NU gitu. Kemudian em, berbagai kompleksitas yang ada di dalam toleransi NU itu masih belum terlalu tereksplor gitu. Dan menurut saya mungkin karena Mencik ini di dalam tulisannya itu membandingkan ya. Jadi tidak hanya NU sebagai single entity, tapi juga membandingkan dengan Muhammadiyah, tapi juga membandingkan dengan Persis. Jadi em, apa kompleksitasnya harus sepadan gitu ya. Dan karena itulah saya mencoba untuk mengeksplorasi di tulisan saya ini, di riset saya ini. Kemudian yang saya kaji adalah tentang karakteristik kunci dari toleransi yang saya sebut sebagai toleransi yang dinamis di dalam NU. Nah, kemudian critical juncture of tolerance within NU and its followers. Jadi saya menggunakan dua metode penelitian dalam melakukan riset ini. Yang pertama itu adalah critical juncture analysis. Dengan melihat konteks sejarah yang panjang, saya ingin melihat perubahan dinamika dari satu periode ke periode selanjutnya. Jadi saya mengkaji salah satunya yang saya lihat adalah hasil-hasil Muktamar NU untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya organisasi NU ini berkomitmen terhadap toleransi. Jadi saya melihat hasil Muktamar dari 1954 sampai 2015 yang dokumennya tercatat di PBNU. Jadi saya dapat dokumen rilis resmi dari PBNU. Nah, kemudian dari sini saya mendapatkan hasil yang sangat menarik dan penting gitu, bahwa toleransi NU, toleransi NU itu bukan sebuah satu hal yang statis, gitu, tapi sebuah proses yang kemudian mengalami perubahan, mengalami evolusi, dan dalam konteks ini menguat gitu. Kalau kita bandingkan misalnya dari awal periode antara 1950 sampai 1980-an. Oh ya, dan catatan pentingnya juga adalah toleransi di NU tidak selalu menggunakan kata tolerance dalam hal ini. Jadi di dalam naskah-naskah muktamar, hasil muktamar misalnya menggunakan istilah tasamuh gitu ya, atau pemaknaan yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai langkah untuk melakukan atau berkomitmen terhadap toleransi. Nah, dari kajian 50-an sampai 80-an itu em, apa 50-an, 70-an itu kuat sekali nuansa komitmen NU terhadap toleransi dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Jadi misalnya menerima pluralitas, menerima keberagaman masyarakat di Indonesia yang berbeda agama, yang berbeda suku dan lain-lain gitu ya. Jadi dalam konteks yang masih terbatas di pernyataan. Kemudian dari 80 eh, 80 jadi 84 sampai 90-an ini kemudian berkembang gitu. Dari pernyataan-pernyataan resmi kemudian menjadi sebuah konsep ya. Jadi di Muktamar 1984 terutama em, menjadikan toleransi sebagai satu prinsip dari NU sebagai organisasi. Nah, kemudian bergerak lagi perubahannya. 90-an itu sudah muncul nih komitmen komitmen program-program yang mendorong toleransi. Jadi di sini kita melihat bagaimana kemudian toleransi NU itu hal yang sangat dinamis dan bergerak gitu, berubah. Bukan suatu hal yang sama sejak awal sampai sekarang gitu ya. Misalnya sama kuatnya, kemudian sama bentuk komitmennya gitu, tapi berubah. Nah, poin puncaknya adalah Muktamar 1984 terhadap komitmen ini gitu. Jadi em, critical juncture analysis membuat kita memahami gitu bahwa bagaimana kemudian toleransi NU berevolusi. Nah, kemudian metode penelitian yang kedua yang saya pakai itu adalah case studies ya. Jadi case studies yang saya pilih di sini ada
dua gitu. Jadi interaksi NU dengan Ahmadiyah dan yang kedua adalah interaksi NU dengan FPI dan HTI. Nah, untuk kasus Ahmadiyah, saya melihat kemudian memilah nih antara organisasi dan juga antara Nahdliyin gitu ya. Nah, di level organisasi, PBNU sudah sejak lama sebenarnya mengkategorikan Ahmadiyah sebagai aspotates. Tapi tetap mencegah terjadinya kekerasan terhadap kelompok ini, gitu. Nah, dalam konteks-konteks yang praktek, eh, apa beberapa organisasi yang tidak hanya PBNU tapi yang organisasi-organisasi Banom Banom NU dan Banom NU gitu ya, seperti yang paling em, nampak itu adalah Akpesdam, kemudian Ansor, itu ada komitmen untuk memitigasi kekerasan terhadap terhadap kelompok Ahmadiyah ini gitu. Dan begitupun Ansor ya, menyatakan akan memproteksi kelompok ini gitu dari kekerasan yang mengancam mereka gitu. Jadi meskipun em, tidak setuju gitu ya, tapi kemudian tidak setuju dengan Ahmadiyah gitu ya. Tapi NU sebagai organisasi kemudian juga tidak sepakat gitu jika ada kekerasan yang em, menyerang mereka, gitu. Nah, dalam konteks ini em, akan membuat kesimpulan berbeda tentang bagaimana sih komitmen toleransi NU. Komitmen toleransi NU pada akhirnya ada batasnya. Nah, nanti kita bahas itu di bagian kesimpulan di belakang eh, diskusi. Nah, kemudian kalau kita melihat followers gitu ya pada level Nahdliyin, em, tidak semua kemudian sejalan pikirannya dengan apa yang disampaikan oleh NU sebagai organisasi nih. Karena ternyata banyak juga kekerasan yang dilakukan oleh Nahdliyin gitu dalam melawan kelompok-kelompok Ahmadiyah ini. Beberapa contoh misalnya, ini satu contoh yang kelihatan di penyerangan Ahmadiyah di tahun 2007 di Jawa Barat gitu ya. Di situ ada kelompok pemimpin lokal NU dan pengikut-pengikutnya yang kemudian juga melakukan aksi penyerangan gitu terhadap em, eh, Ahmadiyah gitu, kelompok Ahmadiyah. Jadi dalam konteks ini em, Nahdliyin punya komitmen yang berbeda gitu terhadap toleransi. Bahkan bisa disebut terlibat dalam aksi intoleran. Nah, ini berarti ada di sini menunjukkan ada karakter variasi yang berbeda nih komitmennya antara organisasi NU dengan followers. Dan itu kenapa kemudian menurut saya penting untuk melihat toleransi NU tidak serta-merta menyebut NU gitu ya, tapi harus melihatnya sebagai entitas yang berbeda antara organisasi NU dan juga followersnya Nahdliyin. Nah, kemudian pada kasus kedua terkait dengan HTI dan FPI, oke memang NU secara firm, jelas, tegas, menurut saya di dalam hasil-hasil muktamar, terutama juga terlihat bagaimana organisasi ini kemudian menentang gitu kelompok Islam radikal. Dan termasuk dalam konteks ini adalah HTI dan FPI gitu ya. Karena meskipun misalnya HTI tidak terlibat sepenuhnya, kan ada beberapa ya scholars yang menyatakan bahwa HTI itu tidak terlibat secara langsung dalam aksi kekerasan gitu ya misalnya. Nah, tapi beberapa scholars lain mengkategorikan HTI sebagai radikal dalam konteks pemikiran gitu. Karena pemikirannya juga mengandung nilai-nilai yang radikal gitu ya. Sementara kalau FPI jelas kita tahu bahwa em, organisasi ini terlibat gitu dalam beberapa misalnya aksi fisik penyerangan dan kekerasan. Nah, lagi-lagi nih kelihatan dari sini bagaimana kemudian organisasi NU secara ya organisasi itu menentang
eksistensi HTI dan FPI. Meskipun penentangan ini mengalami perubahan gitu ya. Jadi tidak kemudian statis sifatnya. Em, Langkah untuk benar-benar menentang kemudian mendukung dissolution atau pembubaran itu semakin menguat gitu, terutama ketika ada konteks relasi politik nih, momentum politik gitu, ketika terutama di 2016 gitu. Jadi makin strengthening, jadi makin ada apa? Jadi kalau kita ngelihat bagaimana sikap NU terhadap HTI dan FPI, ini ada perubahan gitu. Tidak statis, walaupun sudah sejak lama firm menentang organisasi Islam radikal. Nah, em, kemudian di level Nahdliyinnya sendiri itu berbeda pandangan gitu ya. Tidak semuanya kemudian sejalan menentang HTI dan FPI karena beberapa situasi kasus menunjukkan bahwa Nahdliyin itu justru terlibat dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh HTI dan FPI, bahkan kemudian mereka masuk ke dalam organisasi ini gitu. Dalam konteks keterlibatan mereka, ada riset yang kemudian menyatakan bahwa Nahdliyin terlibat dalam HTI dan FPI karena mereka kecewa gitu ya terhadap langkah yang dilakukan organisasi NU yang tidak tegas misalnya dalam konteks menegakkan syariah dan lain-lain. Jadi ada riset-riset yang juga sudah membahas tentang itu. Bagaimana kemudian Nahdliyin justru masuk dan terlibat tidak hanya terlibat dalam aktivitas tapi juga menjadi anggota HTI dan FPI. Nah, dari berbagai kasus dan juga critical juncture analysis yang saya tadi sudah sampaikan, saya membuat kesimpulan gitu bagaimana toleransi di dalam NU sangat dinamis. Dan em, kalau kita hanya membahas bahwa NU dinamis, menurut saya semua orang sudah tahu dan bukan hal yang baru lagi gitu. Tapi yang saya kemudian tawarkan adalah bagaimana ada tiga karakteristik penting gitu dalam yang menjelaskan bagaimana dinamika toleransi NU ini berjalan, gitu. Yang pertama, seperti tadi saya sudah sampaikan gitu ya, bahwa komitmen NU terhadap toleransi, komitmen NU terhadap toleransi ini berubah gitu, mengalami evolusi. Dan evolusi ini merespon perubahan konteks sosial dan politik. Kemudian, maaf, kemudian NU sebagai organisasi, em, menurut saya mengadopsi toleransi. Jadi, secara organisasi, komitmen toleransi NU itu ada. Dan kalau kita membandingkan antara periode sejak 1950-an sampai 2000-an, jelas mengalami penguatan gitu ya. Dari konsep dari komitmen yang hanya berbatas konsep menjadi yang lebih praktikal. Tapi toleransi NU itu berbatas, ada limitnya. Dan berjalan dalam konteks yang sangat spesifik, bahwa em, NU berkomitmen untuk bertoleransi terhadap kelompok-kelompok yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam aswaja gitu ya, yang memang diyakini gitu oleh NU. Dan elemen kedua adalah NU toleran terhadap kelompok-kelompok yang tidak mengancam NKRI. Nah, yang poin kedua ini adalah hal yang sebenarnya juga komitmen baru nih. Komitmen baru terutama pasca 1984 gitu ya. Meskipun kita tahu bahwa sejak 1945 gitu ya, NU menjadi salah satu yang juga organisasi Islam yang pertama mendukung NKRI pada saat itu konteksnya. Dan dipertegas lagi 1957-59 gitu ya. Walaupun pada masa itu kita juga perlu pahami bahwa NU masih suportif terhadap gagasan negara
eh, Piagam Jakarta. Nah, tapi pasca 80-an, 90-an sampai saat ini, komitmen terhadap NKRI ini sangat kuat gitu. Dan menjadi salah satu yang membatasi kerangka pemaknaan toleransi NU. Kemudian poin ketiga, ketika melihat toleransi NU, kita harus melihatnya sebagai suatu hal yang berbeda antara komitmen toleransi NU organisasi dan NU Nahdliyin gitu ya. Karena kita tahu dari beberapa kasus yang tadi saya sampaikan, followers NU atau Nahdliyin ini punya komitmen toleransi yang beragam, berbeda dan tidak selalu merefleksikan apa yang menjadi posisi organisasi. Karena mereka dipengaruhi oleh perbedaan pandangan dan interpretasi fikih, kemudian ada juga kelompok-kelompok yang berbeda gitu. Ada faksi internal di NU yang beragam nih dengan latar belakang pemikiran yang beda gitu. Terutama kalau kita melihat juga bahwa ini merupakan suatu tantangan yang besar buat NU sebenarnya untuk maintain toleransi yang konsisten gitu antara organisasi dengan anggotanya. Salah satu poin kenapa sulit NU kemudian organisasi NU kemudian menggagas ide yang sama antara organisasi dengan followersnya adalah karena memang perlu disadari um, the long standing Nahdliyin community gitu ya. Komunitas Nahdliyin, komunitas Islam tradisional itu sudah ada mendahului lahirnya organisasi NU. Jadi ada independensi yang menurut saya kita semua sudah paham gitu bahwa bagaimana independensi pesantren, independensi kiai gitu ya, yang tidak harus sejalan dan mengikuti organisasi karena mereka independen gitu. Dan ini terbentuk karena memang juga em, komunitas Islam tradisional, komunitas Nahdliyin ini tidak terbangun karena organisasi, tapi organisasi terbangun karena adanya komunitas ini gitu. Jadi itu yang membuat kenapa independensi komunitas Nahdliyin menjadi sangat kuat gitu dan sulit pada akhirnya organisasi untuk membangun dogma gitu ya. Harus mengikuti organisasi gitu. Jadi tidak bisa gitu. Apalagi kita tahu juga bahwa em, posisi organisasi tidak dogmatis gitu ya, tidak memaksa gitu, dan justru memberikan independensi yang sangat luas sebenarnya kepada komunitas sendiri dalam konteks ini ya pesantren dan kiai gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk mantik diskusi. Saya juga belajar di sini dari teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Aisyah Putri atas materinya yang menurut saya sangat menarik ya. Di sisi lain, kita melihat toleransi NU itu tidak sebatas yes or not gitu. Tidak sebatas apakah NU toleran atau enggak. Tapi banyak aspek yang perlu kita coba dalami lebih lanjut. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Aisyah Putri. Kami persilahkan dan juga sebagai informasi teman-teman bahwasanya kajian SPS ini, kajian yang ke-12 merupakan agenda kajian terakhir kita di bulan Ramadan. Oleh karena itu, saya harap teman-teman bisa maksimalkan waktu ini, kesempatan ini untuk bertanya dan juga untuk berdiskusi untuk memperluas cakrawala keilmuan kita. Baik, terima kasih. Teman-teman, kami persilahkan. Ada yang mau bertanya? Silakan raise your hand. Oke, Kak Afgan. Kita cari 3 orang dulu kali ya. Ada lagi? Satu-satu juga nggak apa-apa. Oke, yaudah kita mulai dari Kak Afgan. Silakan. Oke. Mungkin saya nggak bertanya tapi lebih apa ya menambahkan supaya kajiannya lebih variatif. Jadi kan tadi berbilang bahwa salah satu kesulitan daripada NU untuk menjaga konsistensi antara NU as an organization and NU as a followers itu kan karena
ada independensi kiai dan lain sebagainya. Kalau dikaji secara historis itu kan sebenarnya dulu pada masa awal-awal NU ketika tahun 1930-an hingga sampai tahun 1952 sebelum 1954 itu posisi kekuatan Suriah itu lebih kuat dibanding Tanfidiyah. Jadi Suriah NU itu punya porsi yang lebih besar dalam organisasi, dalam menentukan segala keputusan organisasi. Bahkan ada dalam bukunya Cak Anam itu terkait sejarah perkembangan dan historisitas NU itu, ketika NU masa prakemerdekaan itu ketua Tanfidiyah itu tidak perlu seseorang yang cakap ilmu pengetahuan, hanya perlu ketua Tanfidiyah adalah orang yang patuh terhadap organisasi. Sehingga porsi kekuatan Suriah itu kuat sekali pada saat itu. Dan pada saat itu didukung dengan tokoh sentral Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tapi ketika NU bertransformasi menjadi partai politik pada tahun 52 dan pada saat itu kalau tidak salah disahkan di Muktamar Palembang, itu ketua Tanfidiyah itu berubah orientasinya. Yang mulanya hanya membutuhkan orang yang hanya patuh kepada organisasi, menjadi orang yang cakap dengan keagamaan, cakap dengan ilmu politik, dan punya jaringan ke pemerintah. Berkaitan dengan NU yang pada saat itu menjelma menjadi partai politik. Nah, sejak saat itu, kekuatan Tanfidiyah itu menjadi lebih kuat. Jadi bisa dibilang sama dengan kekuatan Suriah. Bahkan ada konflik terkait Kiai Haji Idham Khalid sebagai ketua Tanfidiyah, ketua umum PBNU, dengan Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin kalau tidak salah, sebagai bagian dari Suriah. Bahkan dalam muktamar itu terbagi, ada blok Probolinggo dan bloknya Kiai Haji Idham Khalid. Kiai Haji Idham Khalid ini kan sampai ketua PBNU sampai 3 kali kalau tidak salah. Nah itu bahkan Kiai Haji As'ad ini sampai meminta kepada Kiai Haji Idham Khalid untuk segera turun dari ketua umum Tanfidiyah, ketua umum PBNU. Cuman karena Kiai Haji Idham Khalid ini punya apa ya, punya pemahamannya sendiri, dia sampai 3 periode. Nah bermula dari situ akhirnya kekuatan Suriah ini tidak terlalu kuat. Terus seiring berkembangnya waktu juga muncul beberapa matahari dalam NU. Jadi tidak ada tokoh sentral dalam NU. Terlebih lagi khususnya dalam kasus Madura persoalan misalkan. Di kasus Madura ini bahkan eksistensi NU ini sudah tergeser. Bahkan kalau bilang syarikat Islam gitu ya. Syarikat Islam yang masih ada hingga sekarang itu ada di Madura, di Pamekasan. Gitu. Nah itu bahkan lebih kuat daripada NU. Sehingga nggak salah kalau misalkan Partai Bulan Bintang di Pamekasan itu punya 8 kursi. Ya karena memang dikuasai oleh kelompok-kelompok SI. Dan betul, orang-orang SI itu sebelumnya adalah orang NU yang kecewa terhadap ketum PBNU yang terkait sikap-sikapnya yang kurang tegas dalam menekan syariat. Nah mungkin aku hanya menambahkan saja untuk wawasan, tidak bertanya. Terima kasih moderator. Oke, baik. Terima kasih. Sangat menarik ya. Insight dari Kak Afgan. Bagaimana dinamika antara Syuriah dan juga Tanfidiyah gitu. Baik itu di level PBNU maupun di level masyarakat secara khususnya. Oke, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kami persilahkan. Silakan raise hand. Atau boleh lewat chat di grup. Ya, urun rembuk aja ya, Mas. Baik, terima kasih. Silakan, Mbak. Interaksi dengan Bu Aisyah, Bu Puput. Makasih Mas Moderator. Eh, Presentasinya menarik sekali itu, padat dan sangat ilmiah ya. Jadi kita tercerahkan dengan elaborasi para sarjana tentang eh, seberapa toleran NU gitu kan. Nah, eh, tentu saja perlu melihat kompleksitas konsep toleransi sebetulnya ya. Eh, yang kita kan sebenarnya belakangan kan agak surprise ya ketika para sarjana mempersepsikan dan mungkin Muslim Indonesia secara umum persepsikan NU itu toleran, kemudian muncul penelitiannya Markus sama Burhan gitu ya.
NU itu tidak toleran loh gitu kan, dengan framing yang menurut saya itu cukup mengejutkan ya, karena kan selama ini pandangan-pandangan yang mapan tentang NU itu ya NU toleran, NU itu sufi gitu ya. Eh, apa ya? Walaupun ada sisi-sisi lain ya, ya bisa katakan juga sisi yang kurang menggembirakan ya, misalnya tadi keterlibatan pada aksi-aksi intoleransi ya. Nah, tetapi justru memang tadi sudah disebutkan oleh Bu Puput ya, eh, mengatakan NU itu dinamis is not enough ya. Nah, makanya kita tuh butuh penjelasan-penjelasan yang lain. Sama seperti tidak cukupnya eh, me- meng-highlight NU sebagai organisasi jamaah atau jamiah yang toleran. Ya, perlu ada penjelasan-penjelasan lain yang bisa memperkaya dan mengcapture kompleksitasnya gitu ya. Nah, kemudian ya tadi karena NU itu tidak bulat. Kalau tadi dijelaskan Muslim tradisional lahir duluan ketimbang organisasinya. Ya, organisasinya kan modern dari sisi struktur, tapi irisan-irisan cara berpikir tradisional itu kan masih kuat gitu ya. Jadi masih apa ya? Masih ada tumpang tindih gagasan, masih ada berbagai hal yang berkecamuk gitu ya di dalam proses panjang eh, orang-orang itu ber-NU dan ya berjamaah dan berjamiyah gitu. Nah, maka memang untuk menjelaskan misalnya kasus-kasus, oh ya di Jawa Barat NU itu terlibat kasus intoleransi kan. Nah, ini menarik ya sebetulnya kan, karena orang menganggap bahwa ya tadi dengan apa pandangan-pandangan yang cukup papan, NU itu toleran, NU itu moderat ya, yang sering muncul kan, dan juga memang ada bukti-buktinya meyakinkan gitu. Tetapi itu tadi misalnya penjelasannya kan NU Jawa Timur itu beda dengan Jawa Barat misalkan gitu. Jadi sudah biasa itu di Jawa Barat NU ya pengurus NU ya pengurus FPI gitu. Aduh lucu itu. Apalagi NU di Sumatera itu beda lagi. NU Sumatera itu beda. Misalnya saya pernah jalan lewat Mandailing Natal, ketemu pengurus NU cabang, ngobrol. Gimana nih perkembangan di sini? Iya Pak, NU kita tuh beda dengan NU Jawa Timur. Bedanya gimana? Ya otoritas keagamaan lah ya. Otoritas keagamaan kiai-kiai setempat tuh punya punya pengaruh yang more influential gitu ya, rather than in Java gitu. Lebih berpengaruh. Belum lagi misalnya gagasan-gagasan yang dikampanyekan, digelorakan oleh PBNU dan unsur-unsurnya tentang Islam Nusantara. Itu di Mandailing Natal tuh ada resistan tuh. Kita anti Islam Nusantara. Oh, gitu ya. Nah, ini kan menarik ya. Ya. Jadi NU tidak bulat pada level eh, apa ya, internalisasi budaya, nilai-nilai, dan juga pada level agenda politik. Oh, agenda politik lebih kompleks lagi kan? Tidak semua ketika PBNU bilang atau menghimbau atau cenderung pada tokoh A kemudian langsung langsung jamaah ikut A itu enggak kan? Di Pilpres eh, Jokowi Prabowo di awal itu kan Kiai Said lebih mendukung Prabowo. Nah, dengan yang lain mendukung Jokowi. Nah, itu aja tidak bulat. Nah, makanya jadi memang tidak mudah itu menjelaskan NU, PBNU dan kompleksitasnya itu ya. Jadi belum lagi tadi soal dinamika Surya dan Tanfidiyah itu juga faktor penting ya untuk menjelaskan bagaimana misalnya gagasan toleransi gitu ya, atau keterlibatan elemen-elemen NU dalam eh, aksi intoleransi gitu. Nah, maka tentu saja ini NU sebagai sebuah teks memang terbuka untuk diinterpretasi, dimaknai dengan metodologi, kerangka pikir, dan juga data-data terbaru, sehingga memang kita bisa
menghadirkan realitas ini secara lebih fair, lebih representatif, dan lebih meyakinkan. Karena kan walaupun di satu sisi ada kecenderungan NU digambarkan secara lebih positif, ada juga sisi lain yang melihat sisi gelap, tentu saja dengan yang tadi latar belakang ilmuwan, kerangka pikir, dan juga mungkin ada kepentingan-kepentingan tertentu. Demikian, Bapak buat kontribusinya. Monggo yang lain. Oke, baik. Terima kasih Pak Hamdani. Makin meluas ya ternyata ya. Tadi kalau dari Bang Afgan menjelaskan terkait dinamika syariah dan juga tanfidiyah. Kemudian dari Pak Hamdani menjelaskan lebih kompleks lagi gimana kondisi NU di Jabar atau NU di yang lain. Begitu pula kondisi dinamika politik di mana banyak tokoh-tokoh NU sendiri yang istilahnya berseberangan pandangan gitu. Jadi tentunya makin menambah kompleksitas kita selaku NU dan juga warga Nahdien terkait isu-isu toleransi. Seperti itu. Oke, baik. Kami persilakan kepada teman-teman yang lain. Oke, kepada Prof. II kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Betul. Cemen. Ya mungkin suaranya kurang jelas ya. Maklum ini agak kesulitan sedikit. Ya seneng banget dengerin masukan-masukan dari kawan-kawan SPS, Afgan, Pak Kiai, Denny, dan tentunya paper ini sangat menginspirasi saya. Saya tidak tahu banyak tentang NU, walaupun saya tahu banyak tentang ulama NU gitu ya. Jadi organisasinya nggak terlalu. Nah, saya pikir sangat bagus banget kita melihat beberapa aspek dari perjalanan NU. Jadi kalau tidak salah tadi ditulis 54 sampai 2015 gitu dari segi. Saya nggak tahu apakah itu long durenya Brodel ataupun periodisasinya Carr gitu ya. Tapi yang diambil adalah critical juncture-nya. Dari segi teorinya saya kira menarik untuk dilihat, tapi mungkin lebih konkretnya tidak bisa dikemukakan di sini. Tapi saya lihat satu hal yang sangat penting 84 gitu ya, kayaknya gitu. Yang menjadi bagian penting, ataupun tentu 54 juga penting. Tadi Afgan mengingatkan menjadi partai politik dan tentunya Pak Denny melihat kepelbagian NU gitu ya. Nah, maksud saya terinspirasi dengan, walaupun saya nggak setuju dengan apa yang dikemukakan Tony Reid tentang historical moment-nya ataupun critical juncture dalam konteks Annal School ya, melihat abad 16, abad ke-17 atau abad ke-17, abad ke-18 dalam konteks mass conversion di Asia Tenggara gitu ya. Hasilnya menarik, tapi kalau kita melihat Islam di Asia Tenggara, bagi saya tidak kena. Nah, dalam hal ini saya pikir harus juga diluaskan ya, critical juncture ini dilihat dalam konteks perubahan ya, nafasnya sejarah itu adalah change. Jadi tidak ada yang momen itu satu gitu ya, tapi bisa moments, umpamanya kayak gitu. Tapi maksud saya tidak mendahului ini kesimpulan Anda seperti apa, tapi maksud saya ada perspektif-perspektif yang menjadikan kajian critical moment ataupun critical juncture itu menjadi tajam, tetapi juga mempunyai kelemahan dalam konteks melihat perspektif long durenya. Nah, satu hal yang tadi Afgan mengingatkan kita gitu ya, dan itu dimulai oleh Bu Putri sendiri, bahwasanya ada semacam dinamika di dalam NU yang sangat jelas banget gitu ya. Saya melihat NU itu memang lemes dalam konteks organisasinya, walaupun tentu selalu diperkuat gitu ya, terutama periode PBNU sekarang ini yang saya belum paham gitu ya. Tapi NU itu menjadi Katolik itu karena memang wadahnya gede, jadi mulai dari yang kiri sampai yang paling kanan gitu. Nah, kenyataannya garis lurus itu tetap ada gitu ya.
Jadi tidak bisa dijinakan. Tadi Afgan melihat contoh gitu, walaupun saya tidak yakin ya. Ulama di Pamekasan, saya tidak ngomong kalau Madura udah jelas gitu ya. Ulama di Pamekasan yang punya pandangan berbeda itu mulai dari doa kuno, tahlil, ya sampai kalau sekarang kita lihat kiai yang paling kritikal di Madura itu adalah namanya sedang missing dari akalnya orang tua gitu ya. Ada kiai di Propo itu yang punya pandangan sangat keras banget, kritikal terhadap NU, tapi juga tidak masuk ke SI, tapi mungkin masuk ke Bulan Bintang dan seterusnya gitu ya. Jadi itu adalah termasuk dinamika yang menurut saya menjadi menarik juga dilihat dari aspek saya tidak melihatnya independen, tapi saya melihat otonomi gitu ya. Jadi itu adalah suatu hal yang sangat penting sehingga NU itu memang terberati dengan anak yang macam-macam itu. Dan organisasi juga sulit gitu ya. Di organisasi besar, nah kiainya gedekan pesantrennya, SMA nggak punya, umpamanya rumah sakit nggak punya. Itu maklum banget gitu. Nah sekarang ya kiainya didorong supaya dirikan rumah sakit, mendirikan universitas gitu. Kayaknya yang jalan gitu. Nah tapi itu maksud saya dinamika yang sangat penting untuk diperhatikan gitu ya. Sehingga umpamanya NU tidak bisa menggunakan tongkat untuk menjinakkan ulama di Madura yang mempunyai pandangan yang tersendiri. Tapi itu sebabnya bukan karena NU dengan pesantrennya, tapi pesantren dengan masyarakatnya. Jadi selama lagu keras itu laku, nah kiai juga harus menjawab. Nah jawaban NU tidak kena dalam konteks lokal, kayak gitu. Nah ini yang menjadi menarik dan tentunya saya ingin ada mahasiswa yang meneliti masalah ini gitu ya. Ya ini diantaranya Bu Putri dalam konteks gedenya gitu ya. Tapi saya pikir Afgan tadi ngomong itu jadi bagus juga dilanjutkan untuk ditulis gitu ya. Ditulis dalam artian dalam konteks lokal itu masalahnya menjadi rumit sekarang kalau dalam konteks dipolitikan. Sehingga seorang kiai NU itu harus sadar betul politik itu is momentous. Jadi sangat temporary sekali ya, sangat transien gitu ya, tidak merupakan sesuatu yang dogmatik, yang tetap gitu. Jadi ini terlihat seorang ketua Tanfidiyah di Pamekasan itu diturunkan sekarang mencalonkan diri jadi lagi itu karena pandainya dia bermanuver dengan dalam bahasa yang saya usulkan gitu ya. Jadi NU itu punya agen yang Pak Denny ini mengusulkan gitu ya, punya agen ya. Agennya seperti apa? Ya agennya pesantren kiai. Tapi menurut saya yang perlu dicari ini akhirnya ruhnya NU menjadi toleran itu apa? Jadi kalau kita melihat pesantren kiai itu sebagai hardware-nya, kita perlu mencari agensi dalam konteks software yang menjadikan toleran NU itu mudahnya lebih mudah dijual secara umum, tetapi juga mengalami hal-hal yang tertabrak dalam konteks hardware tadi. Jadi hardware dalam konteks agensi itu, karena hardware itu harus survive. Seorang ulama di Madura kalau nggak bisa ngomong keras, ya, terlalu dibawa ke Tebu Ireng itu nggak suka, ya dibawanya ke Sidogiri, mau kayak itu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang tentunya NU tidak bisa berbicara dalam konteks lokal. Nah, umpamanya kayak gini. Nah, tapi maksud saya, jadi software dalam konteks, dalam bahasanya ini Prof. Ato, bahasanya Abdul Fadl, ya Khalid Abdul Fadl, itu disebut sebagai morality. Jadi ada hal yang menjadikan apakah itu teks dibaca oleh seorang faqih ataupun teks dibaca seorang mufassir. Jadi ada hal yang menjadikan bukan Tuhannya, tapi agensi manusia dalam konteks moralitasnya. Jadi bukan manusianya yang bersifat politis, ekonomik, tapi sebagai yang berjiwa ethical dan seterusnya. Oke, saya tidak akan memberikan kuliah, tapi saya nggak tertarik dengan apa namanya ya tulisan ini karena saya penasaran gitu ya, penasaran. Saya ingin melihat dalam konteks budaya gitu ya, dalam konteks budaya. Ya kasus saya Madura, ya Afgan. Ya mungkin Afgan bisa menolong saya gitu, ataupun saya menolong Afgan gitu ya. Jadi melihat hal itu, melihat bagaimana
NO itu. Jadi Madura itu semakin tidak mau disebut otomatis, jadi apa namanya, mantapnya Madura itu NO, itu semakin nggak mau umpamanya kayak gitu. Nah itu menurut saya ada hal yang ini harus dilihat dengan kritikal gitu ya. Dilihat kritikal bukan dalam konteks menyelamatkan Edo, dalam konteks melihat lebih lebih luas lagi gitu ya. Lebih luas lagi dalam konteks apakah itu otonomi provinsi Madura dan seterusnya, itu adalah dampak dari menurut saya ya, ini yang tentunya uh, apa yang dikemukakan Bu Putri ini sangat menarik buat saya, melihat dalam konteks yang lebih spesifik banget sehingga sangat jelas toleran dalam konteks Edo yang tadi dibahas secara baik itu ya dari konteks literatur review. Oke, saya kira itu yang ada dalam benak saya. Tapi saya sangat terima kasih ya, dengan pengajian Ramadan ini mungkin uh, apa namanya ya, Ramadan yang berkah ini ya seperti ini gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin luar biasa, makin menarik, makin meluas pembahasan kita. Ternyata banyak dinamika di NU sendiri, di mana nggak ada, di mana adanya tidak kesesuaian antara NU sebagai organisasi maupun NU sebagai followers itu sendiri terkait berbagai kebijakan tentunya ya, khususnya di perihal toleransi ini. Oke, teman-teman, ada yang mau disampaikan, ditambahkan, disanggah juga boleh, atau mau ditanyakan, silakan. Ditanggapi sama Bu Put. Oh iya, dari Bu Aisyah Putri, kami persilahkan tanggapannya. Iya, terima kasih. Em, Terima kasih untuk Mas Afgan, Pak Denny, Prof. Iik gitu. Menurut saya semua yang disampaikan tentunya sangat menarik dan menunjukkan bagaimana memang konteks NU sebagai organisasi, kemudian juga kalau melihat dari variasi di internalnya sangat kompleks sekali gitu ya, sehingga memang ya menguatkan gitu ya pandangan bahwa kalau melihat NU itu nggak bisa hanya sebagai satu entitas yang sama gitu, karena variasinya sangat luas gitu. Begitupun kalau kita kemudian melihat toleransi yang dipraktekkan oleh NU gitu, kita harus melihat variasi yang sangat banyak NU sebagai nahdliyin gitu. Terima kasih untuk Mas Afgan, Pak Dani dan juga Prof. Iik gitu ya atas tambahannya. Menurut saya semakin eh, apa menguatkan gitu apa yang mungkin em, celah dari apa yang saya sudah lakukan dan tambahan gitu yang bisa dilakukan ke depan gitu. Saya setuju sama Prof. Iik. Sangat menarik kalau kemudian bisa melihat dalam konteks skup yang lebih kecil gitu karena yang saya coba lakukan kan lebih generalnya gitu ya seperti tadi Prof. Iik juga tekankan gitu. Nah, menarik kalau kemudian lihat nih bagaimana sih toleransi di level lokal gitu. Baik itu kemudian satu misalnya bisa mengambil contoh perbandingan di Madura dengan spesifik misalnya satu mengambil level di Surabaya misalnya atau di Jember atau di mana yang lebih spesifik dan punya variasi yang berbeda gitu. Kalau mau lebih variasi lagi melihat mungkin di daerah Jawa Barat atau Sumatera seperti yang tadi Pak Denny juga sudah tekankan gitu ya, ada variasi yang berbeda sama sekali misalnya. Nah, saya setuju ini bisa jadi apa mungkin skripsi kah atau tesis ya dari teman-teman semua. Dan sangat menarik sekali gitu karena variasi, maksudnya kompleksitas NU itu menjelaskan bahwa toleransi itu nggak bisa dilihat sebagai satu satu nilai yang selalu sama, sifatnya statis gitu ya. Tidak mengalami perubahan itu menurut saya nggak bisa gitu. Kemudian juga nggak bisa mengkategorikan hanya NU toleran, NU tidak toleran. Itu menurut saya tidak bisa seperti itu gitu. Jadi kompleksitas ini menjadikan NU punya karakteristik dan ini bisa tereksplorasi lebih jauh seperti tadi Prof. Iik bilang jika dilihat terutama menggali level-level lokalnya gitu. Ya itu poin yang sangat menarik. Mungkin Mas Afgan bisa melanjutkan tuh sebagai riset ya dan teman-teman semua tentunya. Itu aja Mas Afzaini. Baik, terima kasih. Bagaimana teman-teman? Ada tambahan, ada masukan? Mulai menarik, sangat menarik pembahasan kita. Tentu banyak insight baru ya
baik dari pemateri ataupun tambahan-tambahan dari peserta seminar gitu. Menurut saya sangat disayangkan nih ketika kita cuma ya udah sebagai penyimak gitu. Di sisi lain ini sebagai materi terakhir kita selama serial Ramadan di pertemuan ke-12, jadi mari kita maksimalkan gitu. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau disampaikan? Silakan resen atau silakan ketik di kolom obrolan. Ya, saya melanjutkan yang tadi nih sedikit aja. Kalau eh, moderator ya, Mas Izam ya, Baik, paham Dani. Bu Putri, kalau misalnya, jadi pertanyaan lanjutan dari yang tadi disampaikan, kalau misalnya NU itu tidak bulat, NU itu kompleks, NU seringkali elemen-elemennya menunjukkan perbedaan. What is NU anyway? Apa yang menyatukan eh, apa ya core apa entitas apa ideologi apa yang menyatukan bahwa mereka tetap NU atau mereka bukan NU gitu untuk misalnya exclude-nya itu gimana ya? Pertanyaan yang sangat sulit ya Pak Mudari. Tapi kalau ini kebetulan karena saya sedang riset ya mungkin ya Pak Mudari. Tapi kan ini saya newbie juga ya. Menurut saya ikatan yang paling jelas selalu ada dari em, awal komunitas komunitas Nadliin ya, masyarakat Islam tradisional gitu sebelum ada organisasi hingga kemudian ada organisasi dan setelahnya ikatan yang paling kuat adalah ikatan em, ikatan sebagai Islam tradisionalnya itu ya, yang membuat selalu terhubung dan selalu ada gitu karena identitas ini yang membedakan dengan identitas Islam yang lain. Walaupun kalau kita ngelihat kompleksitasnya sudah bercampur ya misalnya. Jadi gini, dalam konteks ini ya secara simpel yang membuat ikatan itu pertama kan mazhabnya, yang kedua adalah ikatan menjalankan tradisi gitu sebagai kerangka mempraktekkan Islam gitu. Itu menurut saya yang membedakan NU dengan yang lain gitu. Dan ini bisa bercabang ya tentunya ya Pak Dani ya. Dan saya belajar nih justru dari Pak Dani sebagai yang memang NU sejak di kandungan mungkin. Nah, Ini baru saya. nah eh, menurut saya itu yang membuat ikatan itu ada, walaupun kerangka perspektif berpikirnya bisa menjadi sangat luas gitu. Ada yang misalnya kalau kita ngelihat kompleksitas em, pemahamannya, ada yang Islam bisa dibilang sangat konservatif gitu ya. Kemudian di sisi yang lain bahkan bisa menjadi di tengah atau bahkan liberal gitu. Menurut saya kalau dari segi perspektifnya sangat luas bisa nadliin gitu ya. Nah, tapi ikatan-ikatan dengan mazhab dan em, praktik komitmen terhadap tradisi yang membuat berbeda gitu menurut menurut pandangan saya. Nah, tapi dalam konteks toleransi ini yang memang jadi sangat sulit gitu karena perspektif berkomitmen dan menjalankan toleransi berkaitan dengan juga pemahaman Islam yang variasinya tadi sangat luas gitu, mulai dari yang liberal sampai yang konservatif itu ada gitu di dalam NU gitu. Bukan lagi terkait dengan batasan pada komitmen atas tradisi dan juga mazhab gitu. Jadi ini yang membuat sulit menyatakan level toleransi yang sama antar semua pengikutnya atau pengikutnya NU atau Nadliyin gitu. Itu ya dalam konteks toleransi yang sepemahaman saya sejauh ini saya lihat demikian gitu. Dan kalau kemudian NU mau menguatkan toleransi, organisasi NU mau menguatkan toleransi yang sejalan gitu ya, supaya setidaknya toleran tidak terlibat dalam kekerasan misalnya terhadap kelompok yang memang apa masuk dalam kerangka batasan toleransinya NU gitu ya. Ini PR besar sih. Yang saya juga menurut saya ya tantangan yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu pendek gitu ya. Dan harus menjadi fokus fokus bagi organisasi juga untuk melihat bagaimana nih langkahnya gitu ya supaya toleransi antara organisasi dengan
followersnya tidak ada gap yang sangat besar gitu jarak komitmennya. Nah, em, momentum itu kan sebenarnya kelihatan menguat dari yang kalau saya lihat ya 84 gitu ya. Makin kuat karena tidak lagi hanya berbatas pada konsep tapi juga program gitu ya. Nah, em, tapi eh, apa? Ada PR yang lebih besar dari itu gitu yang saya rasa harus harus menjadi concern utamanya juga bagi NU, PBNU terutama kalau mau menjaga melanggengkan predikat NU sebagai kelompok entitas yang toleran di Indonesia. Mungkin itu Pak Dani ya yang terpikir Thank you, oleh saya sekarang. thank you, thank Baik, you. terima kasih. Ini sudah ada dua peserta yang resen. Kami persilakan dulu kepada Prof. Mansur. Silakan. Afgan dulu. Saya ini ya hanya menambahkan hal. Afgan dulu. Kasih Afgan dulu. Baik, silakan kepada Bapak Afgan. Oke, terima kasih moderator. Ini tadi juga saya terpancing dengan pernyataannya narasumber. Tadi bilang bahwa dalam melihat NU ini kita tidak bisa melihat satu sisi karena dinamis. Nah, tapi ada salah satu ini. Jadi narasumber bilang bahwa toleransi NU ini kan ada batasnya selama ini tidak mengganggu eh, apa namanya stabilitas negara lah. Tapi pada tahun 60-an NU pernah menerapkan toleransi tingkat tinggi, khususnya dalam toleransi politik. Nah, jadi ada penelitian ditulis oleh Catherine McGregor dan Greg Philly itu menyatakan bahwa NU pernah terpecah jadi dua dalam menanggapi komunisme. Yang pertama ada golongan akomodasionis, ada golongan yang radikal. Golongan akomodasionis ini golongannya Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, golongannya Kiai Haji Idham Halid, golongannya ini golongan tua lah. Greg Philly bilangnya golongan tua. Nah, golongan radikal ini ada Kiai Haji Yusuf Hashim dan lain sebagainya. Nah, ini juga membuktikan apa ya? Dalam koran politiknya NU di Duta Masyarakat di tahun 60-an itu bisa di-track bahwa NU ini di tahun itu jarang sekali yang namanya menyerang komunisme. Bahkan ketika ada Usdek dan Nasakom di Duta Masyarakat itu bahkan menyetujui itu gitu loh. Dan memang di tataran pengurus besar itu mentoleransi untuk masuk ke dalam jajaran Nasakom. Hanya ada sebagian orang-orang NU yang memang tidak setuju dengan hal itu. Pada akhirnya di tahun 65 ketika Gestapo itu muncul, itu bahkan pernyataan mengecam G30S itu adalah dalangnya adalah PKI itu dari GP Ansor duluan suratnya. Kalau tidak salah dari GP Ansor duluan. Saya nemu suratnya itu di Museum NU Surabaya. Itu GP Ansor duluan yang menyatakan. Karena memang golongan GP Ansor itu adalah golongan di bawah Kiai Haji Yusuf Hashim. Nah, baru PBNU menyatakan mengecam G30S ini bahwa dalangnya adalah PKI. Baru PBNU mengeluarkan. Nah, jadi selama tahun 60-an menurut saya itu ketika saya melihat bahwa NU ini sudah menerapkan toleransi tingkat tinggi dengan masuk ke dalam jajaran parlemen di bawah barisan Nasakom. Di samping Mas Yumi yang secara tegas menolak untuk berada di samping komunis gitu. Akhirnya kan ditepak juga sama Soekarno. Tapi apa katanya Kiai Haji Habibullah bilang bahwa agenda NU masuk dalam pemerintahan ini adalah dalam rangka menjaga stabilitas negara. Ketika NU sudah tidak ada dalam pemerintahan, maka sudah tidak bisa melakukan apapun. Gitu. Akhirnya mereka menerapkan toleransi tingkat tinggi, toleransi politik tingkat tinggi, mau disandingkan bersama komunisme. Nah, itu mungkin insight aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima Waalaikumsalam. kasih kepada Prof. Mansur. Kami persilakan. Ya, saya tutup. Alright. Ya, terima kasih. Senang juga dengerin Afgan yang mempunyai analisa politik kesempatan gitu ya, yang dianggap sebagai toleran. Tapi itu yang melihat dari sudut pandang politik tentu menarik ya. Saya ingin mendengar lebih lanjut dari Bu Putri gitu ya berkaitan dengan
apa namanya, Nahdlatul Ulama versus Nahdiyun atau Nahdiyah. Gitu. Nah, tapi ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya, Nahdien gitu ya, jadi nggak apa-apa bahasa Arabnya. Eh, jadi seperti saya membawa kasusnya kasus apa namanya ya, kasus lokal gitu ya. Jadi yang populer itu kalau kita di Pamekasan, kalau bukan di Madura gitu ya, di Pamekasan Madura, itu yang paling populer disebut sebagai NO, bukan, gimana? Apa istilahnya Afgan? NO. Jadi NO-nya itu adalah NO, bukan NO organisasi, bukan NO struktural, jadi NO struktural dan non struktural. Nah, Kultural. saya pikir Bu Putri juga memperhatikan istilah itu secara bagus gitu ya. Jadi mendefinisikan, jadi NO dalam kalau ditinjau dari aspek besarnya itu memang bisa saja mempunyai kekecualian gitu ya. Tapi kalau kemudian kita melihat Nahdien dalam konteks ini kan dilihat sebagai kecualiannya gitu. Adanya kasus-kasus yang berkembang seperti di Pamekasan, seperti di Sampang, seperti di mana namanya di Pandeglang, umpamanya kayak gitu ya di Jawa Barat, ada hal-hal yang akhirnya tidak dalam garis NU, tetapi kemudian ini disebut sebagai Nahdien. Nah, tetapi juga ada yang dalam konteks lokal itu tadi seperti yang disebutkan Afgan di Pamekasan itu, kiainya sama ibaratnya, pondoknya sama, bahkan mereka mengirimkan lorah-lorahnya, kus-kusnya itu ke pesantren-pesantren NU di Pulau Jawa. Tetapi waktu pulang ke Madura, itu tidak menjadi NU, tetapi menjadi Syarikat Islam ataupun menjadi yang lain gitu ya. Jadi ini disebut sebagai ada istilah yang tepat ya, saya lupa istilahnya. Tapi yang populer itu bukan NU struktural. Jadi ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa kami di SPS yang menulis ya mereka NU tapi bukan NU tradisional ya, tapi ya begitu ya, NU yang non struktural. Jadi mereka mengamalkan apa yang diminta NU, tapi sewaktu dipilih menunjukkan kartu anggota, dia nggak punya kartu anggota NU, mungkin punya SI gitu ya. Jadi ataupun mempunyai kartu Golkar gitu. Jadi tidak NU. Jadi secara lahir itu ya udah ya diadanin dua ya, kemudian namanya dimintakan dari kiai ya, tetap itu ya, tetap menjadi tradisi yang mengikuti NU. Jadi ini saya pikir menjadi menarik, tapi saya ingin mendengar dari Bu Putri ya. Jadi seperti apa kasus Anda ini sehingga Nahdien ini merupakan suatu kasus contoh dari kasus-kasus yang menguatkan adanya otonomi tersebut, dan otonomi ini akhirnya membuat program-program PBNU ataupun yang menjadi karakteristik PBNU itu dikecualikan gitu ya, di antaranya kasus-kasus intoleran ini, untuk melihat yang saya pikir sangat-sangat baik gitu ya, secara lebih konkret yang tentunya sudah menjadi pembicaraan para akademisi. Terima kasih itu. Ya. Oke, saya cukup di situ, Pak Chairman Muhammad ya. Baik, terima kasih Prof. Kami persilakan kepada Bu Aisyah Putri untuk menanggapi. Baik, terima kasih Mas Afzain. Iya, Afgan ya. Kalau terkait dengan batasan tadi memang batasan toleransinya dalam konteks ini saya melihatnya sebagai dua aspek gitu. Jadi bukan toleransi politik di dalam kerangka yang sangat luas gitu, tapi memang pertama batas toleransinya adalah dalam kerangka Islam, terutama Islam Aswaja, Islam tradisional. Kemudian yang kedua adalah NKRI. Dan NKRI ini sebenarnya juga sebuah komitmen yang baru. Seperti tadi saya sudah juga sempat bahas, diskusikan bahwa komitmen NKRI ini makin mengkristal gitu, terutama pasca 84 dan periode 20 tahun terakhir ini gitu ya, 10 tahun terakhir ini. Nah, dalam konteks komunisme ini juga kan sebenarnya yang banyak pandangan yang kemudian dari scholars gitu yang melihat sangat variasi ini sikap NU sebagai organisasi dan NU sebagai followers terhadap komunis gitu ya. Dalam konteks organisasi memang
Kalau saya menelusuri jejak catatan-catatannya, sebenarnya sikap menolak dari keputusan formal itu memang sudah ada sejak lama. Saya harus buka lagi ya, itu dokumen tahun berapa, tapi itu udah ada sejak bahkan sebelum Indonesia merdeka gitu. Nah, tapi kemudian kalau melihat variasi di internal, terutama ketika ada konteks sosial politik yang berpengaruh gitu ya di tahun 40-an, relasi NU dengan Soekarno dan lain-lain, ini meningkatkan kompleksitas seperti yang disampaikan oleh Feli gitu di artikelnya. Memang ada yang kemudian akomodatif dan ada yang tidak gitu. Nah, dalam konteks itu ini menunjukkan ada variasi gitu. Sebenarnya sejalan ya, walaupun di tulisan ini tidak kemudian secara spesifik melihat konteks komunis gitu ya, relasi NU dengan dan sikapnya terhadap komunis atau PKI gitu ya. Tapi menurut saya itu justru menunjukkan bagaimana ada variasi gitu. Dan ini dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik gitu. Seperti apa yang dieksplorasi oleh Feli. Dan kalau mau melihat juga secara lebih luas bagaimana konteks toleransi ini berlangsung antara NU dengan komunis gitu. Justru kalau melihat tulisannya Mencik, ini jadi satu catatan di mana kemudian terutama pas saat kejadian eh, Madiun dan tahun 65, 66 itu justru menunjukkan bagaimana ada elemen intoleransi di dalam NU terhadap kelompok ini. Nah, jadi kalau melihat memang sangat kompleks gitu. Kita nggak bisa kemudian menyebutkan toleran, intoleran dalam satu frame yang ketat gitu ya. Ketika melihat NU karena sangat kompleks dan dipengaruhi oleh konteks sosial politik yang juga berubah dan dinamis. Kemudian kalau ya Prof. Iik tadi memang sangat ya seperti yang juga tadi Pak Denny sampaikan gitu. Kalau ngelihat NU sangat variasinya sangat banyak gitu lapisannya ya. Mulai dari NU struktural kultural, kemudian melihat NU dari segi demografi gitu ya. Lokasi Jawa Timur saja bisa berbeda antara em, Madura dengan yang kemudian Jawa Timur di Surabaya dan sekitarnya gitu. Kemudian kalau melihat Jawa Timur dengan Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dengan Jawa Barat, kemudian juga melihat perbandingan NU Makassar, NU Lampung dan lain-lain dari aspek demografis variannya sudah sangat luas gitu. Kultural, struktural menjadi elemen lain gitu yang kalau kita kemudian melihat NU sebagai nahdliyin itu menjadi sangat kompleks, sangat sulit sekali kita untuk kemudian membuat satu kesimpulan yang sama tentang komitmen toleransi NU di level nahdliyin gitu ya, Prof. Iik. Dan saya sepakat kalau memang kemudian ini dilakukan riset lebih lanjut gitu, follow up lebih jauh gitu dengan fokus misalnya melihat em, apa pada konteks lokal. Misalnya membandingkan juga aspek demografi atau membandingkan eh, kultural dan struktural tadi gitu ya. Karena yang membuat menarik justru ketika praktik toleransi berbeda satu sama lain di internal NU. Lalu apa sih sebenarnya elemen kunci yang menentukan gitu ya? Ini bisa dieksplor lebih jauh, Mas Zain. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Bu Aisyah. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang disampaikan? Itu Prof. Oke. Hmm? Prof. Ato. Baik, mungkin dari Prof. Alto, kami persilakan. Ada yang ingin disampaikan sebagai tambahan insight untuk kita semua? Speakernya masih masih belum. Dinyalain.
Oke, sudah bunyi. Ya, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya warahmatullahi wabarakatuh. ingin memberi catatan. Waalaikumsalam. Jadi saya kira ini kajian ini menarik ya oleh Mbak Putri apa Mbak Aisyah panggilannya. Itu dua-duanya. Boleh dua-duanya, Prof. Atau Ya. Tapi saya kira pembaca hasil penelitian juga tidak berharap ya menggambarkan NU sebagai satu gitu. Kalau saya membaca hasil penelitian, saya tidak ingin mendengar NU itu toleran atau tidak toleran. Saya kira itu terlalu tergesa-gesa ya. Pertama, NU-nya besar, NU-nya tersebar seluruh Indonesia, organisasi. Yang kedua, jumlah warganya itu begitu banyak, puluhan juta. Jadi nggak mungkin lah saya tidak tahu caranya ini Anda mencari data ini apa dokumen saja atau wawancara atau juga pakai kuesioner dan lain-lain ya. Misalnya saya membayangkan pertama tadi contoh-contoh PKI dan lain-lain itu menunjukkan bahwa toleransi itu juga tergantung kepada topik apa gitu. Jadi itu satu variabel yang harus dicari. Kita nggak bisa bilang toleransi gitu aja. Kita harus toleransi mungkin soal ekonomi, toleransi soal kedaulatan negara, toleransi soal, saya kira begitu. Jadi ketika merumuskan nanti hasil penelitian kita itu toleransinya itu bagaimana gambarannya, itu hanya kepada sejumlah isu, itu dibatasi terhadap isu apa, karena itu akan akan berbeda ya dari satu isu ke isu lain. Itu contoh konkretnya tadi itu bagus itu contoh PKI itu. Mungkin itu satu. Yang kedua, saya kira harus diperhatikan juga pastilah ada kelompok-kelompok ya. Jadi ada ada yang tinggi, ada yang rendah begitu. Jadi yang kita perlu diberi gambaran adalah sebetulnya bukan toleran dan tidak toleran, tapi adalah sebetulnya seberapa sih distribusi orang yang toleran tinggi, toleran rendah, toleran tengah misalnya gitu. Jadi kita NU itu gitu kan. Kemudian tadi sudah bagus ada soal independensi kiai, jadi toleransinya kiai dengan pesantrennya beda dengan toleransinya pengurus NU misalnya gitu. Kemudian yang lain lagi juga saya kira harus dilihat sebenarnya tadi sudah disebut apa itu di suatu daerah pengurus FPI-nya NU juga. Tadi ada yang nyebut begitu ya, atau HTI-nya atau apanya. Barat. Ya, jadi sebetulnya pertanyaan lebih lanjut kita bisa tanyakan, itu teroris bom-bom itu ada nggak sih orang NU? Gitu loh. Itu juga perlu dilihat. Ya NU struktural, NU kultural silakan saja lah berikutnya. Jadi semua itu perlu kita lacak ya untuk mendapatkan gambaran. Tapi lagi-lagi saya memang tidak berharap Anda menjawab NU toleran tidak toleran, tidak perlu itu. Justru yang pertama adalah isu apa yang dihadapi. Kalau menghadapi isu begini dia sangat toleran, menghadapi isu begini kurang toleran, menghadapi isu begini dia. Nah, isu-isunya ini yang perlu didaftar oleh peneliti ini sebagai alat ukur. Sehingga kalau kita mendapat kritik, ya saya hanya melihat dari isu-isu ini. Kalau isu yang lain yang belum saya lihat, mungkin saja gambarannya berbeda. Gitu. Ini dari segi metodologi aja ya. Saya kira itu 3 butir yang ingin saya komentari ya.
Baik, terima kasih Prof. Ato komentarnya. Cukup, teman-teman. Ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Ya dikomentari dulu sama Bu Putri. Oke, silakan Bu Aisyah Putri. Baik, terima kasih Mas Afzain. Terima kasih Prof. Ato, masukan yang sangat penting gitu ya untuk diskusi lebih lanjut. Menurut saya memang yang kenapa kemudian saya tergelitik gitu. Saya setuju sama Prof. Ato bahwa ketika melihat NU nggak bisa kita menyebut NU toleran gitu sepenuhnya gitu ya, atau tidak toleran gitu. Tapi kemudian kalau kita melihat pandangan scholars gitu ya, pandangan pandangan tulisan-tulisan akademik dan lain-lain, itu kemudian umumnya ketika melihat organisasi atau komunitas gitu ya secara lebih luas, bukan hanya NU, kemudian terjebak pada pilihan binari. Organisasi organisasi A toleran, organisasi B tidak, komunitas A toleran, komunitas komunitas B tidak gitu. Dan ini pun kemudian ketika melihat NU pada akhirnya gitu, terutama ketika banyak scholars di periode 90-an, 2000-an menyampaikan pandangan yang sangat tegas gitu. Termasuk misalnya Stepan yang sangat termasyhur gitu ya namanya dalam studi politik gitu. Atau beberapa nama lain itu kemudian mengkategorikan NU sebagai organisasi yang sangat toleran gitu. Nah, kemudian itu menjadi menarik ketika kemudian pada perkembangan studi terakhir pasca 2016 muncul gitu pandangan-pandangan tentang em, praktik-praktik intoleransi atau pemikiran-pemikiran intoleran di dalam NU gitu. Jadi menurut saya dengan konteks em, studi yang demikian gitu. Nah, saya melihat kita perlu memikirkan lebih jauh gitu, lebih pada karakter toleransi gitu ya. Karena saya sepakat dengan Prof. Ato bahwa em, tidak ada yang kemudian menjadi sangat toleran dan tidak ada sangat toleran sebagai satu satu aspek yang binari gitu ya. Jadi sudah pasti toleran, tidak ada toleransinya sama sekali, itu menurut saya juga sangat sulit gitu. Makanya kemudian di tulisan ini saya mencoba mengeksplor karakteristik dan melihat bahwa kalau dari segi toleransi, toleransi NU pun mengalami evolusi, kemudian ada batasnya dan berbeda antara organisasi dan nadliinnya yang sangat kompleks itu gitu. Mungkin dari segi aspek itu satu, kemudian dari metodologi yang tadi juga Prof. Ato tanyakan, saya melakukan kajian critical juncture analysis based on content analysis dari hasil muktamar, kemudian wawancara-wawancara, dan ya kasusnya memang saya limit gitu, hanya pada dua aspek yang bisa menggambarkan karakter yang mau saya sampaikan dalam argumen ini gitu ya. Yang pertama HTI-FPI dan em, kasus yang kedua adalah Ahmadiyah. Nah, memang menjadi sangat menarik dan penting ketika kemudian melihat, membandingkan banyak kasus supaya kita bisa tahu lebih jauh gitu ya, mengeksplorasi lebih jauh di mana atau dengan konteks seperti apa toleransi NU berlangsung. Jadi menurut saya ini bisa jadi lanjutan gitu ya dari apa yang sudah saya lakukan, dan ini tentunya bisa dilakukan lebih jauh juga oleh teman-teman di SPS. Mungkin itu Mas Afzain. Dan poin terakhir mungkin ya sebagai penutup karena waktunya udah mau habis tadi Mas Afzain Nizam sampaikan. Mungkin sebagai penutup saya mau mengucapkan terima kasih gitu pada Pak Hamdani terutama yang sudah mengajak saya gitu untuk terlibat dalam diskusi ini. Terima kasih juga em, atas diskusi dan masukan yang sangat kaya dan sangat menarik gitu ya. Sama-sama Dan dong. gimana Pak? Sama-sama. Oh iya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa men-trigger gitu ya diskusi lebih jauh tentang toleransi NU, dan tentunya saya sangat senang kalau kemudian ada riset lanjutan gitu lebih jauh tentang bagaimana sih sebenarnya NU sebagai organisasi ataupun nahdliinnya ini mempraktikkan atau menjalankan komitmennya atas toleransi gitu. Bagaimana variasinya, bagaimana levelnya, kalau tadi Prof. Ato juga sempat tanyakan
dibutuhkan analisis menarik lebih jauh tentang itu. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah untuk Kak Putri atas penyampaian materi yang Bo- sangat menarik Boleh pada sore hari boleh ini. nggak boleh nggak nambah satu kata aja. Boleh, silakan Prof. Jadi tidak harus nunggu penelitian lanjutan. Penelitian Anda ini bisa menghasilkan tipologisasi itu saja. Gitu. Terima kasih. Wah, pesan menarik itu. Terima kasih, Luar Prof. biasa, Masya Allah. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hasil kesimpulan dari tema pembahasan siang hari ini. Ada beberapa hal yang telah saya kelompokkan. Ada 4 poin. Yang pertama adalah bahwasanya toleransi dalam NU itu bersifat dinamis, di mana NU tidak bisa dipahami hanya sebagai organisasi aja gitu. Namun kita juga bisa menelitik dari sisi komunitas Nahdien yang seringnya memiliki dinamika yang tersendiri dibanding NU secara organisasi. Kemudian yang kedua, adanya perkembangan sikap NU terhadap toleransi dari masa ke masa. Kita lihat tadi dari sisi penyampaian materi dari tahun 50-an yang awalnya konsep toleransi itu hanya bersifat pernyataan normatif, kemudian di tahun 90-an mulai berubah menjadi program konkret yang dijalankan. Kemudian poin yang ketiga, toleransi NU itu berlandaskan 2 prinsip utama. Yang pertama adalah selaras dengan Ahlussunnah wal Jamaah, dan yang kedua tidak bertentangan dengan NKRI. Sama yang terakhir adalah terkait dinamika sikap NU dan Nahdien. Diketahui dari pembahasan hari ini bahwasanya tidak semua warga NU atau followers Nahdien itu sejalan dengan sikap yang diambil oleh organisasi NU itu sendiri. Terdapat beberapa kasus seperti pada Ahmadiyah, HTI, dan FPI, di mana ada perbedaan keputusan yang diambil oleh organisasi NU dan juga respon dari warga Nahdien itu sendiri. Selanjutnya, eh, dari hal ini dapat diketahui bahwasanya NU sendiri itu belum berhasil memberikan dogmatisasi terhadap warganya karena masih banyak hal yang mempengaruhi seperti adanya komunitas Islam tradisional yang sudah eksis sebelum NU itu sendiri berdiri dan juga banyak kiai-kiai yang memiliki otoritas tersendiri atau bisa dikatakan sebagai independensi dibanding NU selaku organisasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Sebelum kita tutup, eh, kami persilakan teman-teman untuk on kamera karena akan lanjut ke sesi dokumentasi. Ayo teman-teman silahkan di on kan kameranya. Kita dokumentasi pada siang hari ini. Sudah on kita. Ayo Kak Nurun, Kak Siregar, Kak Susanti, Kak Nurhaliza, Kak Irfan, Mas Ihsan yang tampan, silahkan di on kan kameranya. Ya, Oke, si saya tidur. tunggu 3 detik. 1, 2, 3, oke. Kita mulai screenshot. Silakan tunjukkan muka bahagia serta sekalian senyum. Kasih senyum paling ramah. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sip. Cukup, sekian. Terima kasih. Saya akhiri, teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kepada Bu Aisyah atas materinya. Terima kasih kepada Prof. Ii, Prof. Alto, Pak Hamdani, kepada Bang Irfan dan semuanya atas insight yang menarik pada siang hari ini. Kami ucapkan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Silahkan bergabung di serial kajian SPS pada bulan-bulan berikutnya. Tentunya masih banyak pembahasan yang menarik yang bisa kita ikuti. Saya akhiri ikhtinas syiratal mustaqim. Wallahumma fiqh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.